Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran Simkomdik semester genap tahun ajaran 2020-2021 bersama saya Ibu Sukmadian. Sebelum kalian mulai belajar secara lengkap mengenai Microsoft Excel di dunia perkantoran, kita terlebih dahulu belajar dari sebuah cerita berikut. Ibu Ros merupakan seorang pegawai bagian HRD di PT Mutiara Sekar. Beliau mendapatkan tugas untuk menghitung gaji dan tunjangan karyawan, di mana karyawan di PT Mutiara Sekar berjumlah 350 orang dan tunjangannya ada berbagai macam, antara lain yaitu tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kesejahteraan, dan upah lembur. Sangat banyak sekali data yang akan diolah Ibu Ros ini. Lalu, bagaimanakah cara Ibu Ros menghitung semua data tersebut? Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk mempermudah pekerjaan Ibu Ros? Ya, jawabannya merupakan aplikasi Microsoft Excel. Microsoft Excel ini sendiri ialah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari Microsoft Office, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Di dunia perkantoran, Microsoft Excel memiliki banyak sekali fungsi atau manfaat. Antara lain yaitu yang pertama, membuat laporan keuangan baik untuk perusahaan secara keseluruhan maupun salah satu bagian kecilnya yaitu jurnal kas kecil pimpinan. Yang kedua, membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Contohnya, membuat daftar kepegawaian, daftar sarana prasarana perusahaan, daftar gaji dan tunjangan pegawai, serta yang lainnya. Yang ketiga yaitu melakukan perhitungan statistika, dan contoh yang terakhir yaitu memanfaatkannya untuk analisis penjualan di sebuah perusahaan. Sebelum kalian menerapkan Microsoft Excel di dunia perkantoran, yuk sekarang kita refresh dulu ingatan kalian mengenai bagian-bagian di Microsoft Excel. Langsung saja kita mulai. Yuk. Nah anak-anak, ini dia tampilan dari Microsoft Excel. Sebelumnya kita refresh terlebih dahulu ingatan kalian mengenai beberapa bagian dari Microsoft Excel. Di sini ada menu bar. Di setiap menu bar ini ada toolbar. Toolbar yaitu tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. Di bawahnya ada formula bar. Formula bar digunakan untuk mengedit data pada sebuah sel. Lalu, ini dia yang dinamakan sel aktif. Ketika saya klik salah satu kotak yang ada di halaman Microsoft Excel ini, yaitu sel aktifnya, ketika saya klik artinya saya mengedit pada bagian sel tersebut. Saya bisa mengetikkan di sini. Nah, seperti ini ya. Lalu, bagaimana cara membaca sebuah sel? Cara membaca sebuah sel yaitu dengan cara, contohnya sel aktif ini, gabungkan dari nama kolom dan nama baris. Kalau ini namanya I7, di mana dia terletak di kolom I dan baris ke-7. Kolom sendiri pada Microsoft Excel ini memiliki nama abjad, mulai dari A hingga Z, lalu dilanjutkan dengan AA hingga XFD. Sedangkan untuk barisnya, untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan angka dari 1 hingga 1.048.576 atau 1048576. Itu jumlah baris yang ada di Microsoft Excel. Pada menu bar formula itu terdapat berbagai
fungsi yang bisa kalian manfaatkan sebagai operasi hitung ataupun mengolah data. Antara lain yaitu fungsi yang paling dasar ada seperti penjumlahan, pengurangan, maksimum, minimum, dan sebagainya. Selanjutnya ada macam-macam lagi, ada untuk yang keuangan atau financial, ada logika, and, false, if error, dan sebagainya. Lalu ada teks, ada waktu dan tanggal, ada lookup and reference, dan sebagainya. Berbagai fungsi ini bisa kalian manfaatkan untuk mengolah data berupa angka-angka. Namun, untuk kedepannya, saya tidak akan menjelaskan semua fungsi dari Microsoft Excel ini. Saya akan memberikan contoh beberapa saja sesuai dengan yang sedang dipelajari. Contohnya, jika sedang membuat jurnal kas kecil, apa saja kira-kira fungsi yang digunakan? Atau jika sedang membuat daftar urut kepegawaian atau bezetting, itu fungsi apa saja yang bisa dipergunakan? Untuk lebih lengkapnya, semua fungsi-fungsi ini bisa kalian pelajari melalui internet maupun video-video yang ada di YouTube. Untuk hari ini, saya akan mencontohkan penggunaan Microsoft Excel mulai dari yang paling dasar sekali. Di menu Home ini ada berbagai toolbar yang bisa kalian manfaatkan. Toolbar-toolbar ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di Microsoft Word. Perbedaannya ada di sebelah kanan ini. Di sini untuk stylesnya yaitu styles per tabel, berbeda dengan di Microsoft Word. Lalu ada untuk menginsertkan baris atau menghapus atau memformat dari baris dan kolom. Langsung saja ya, saya contohkan. Contoh yang pertama yaitu di sini saya ada data berupa stok barang bulan Januari dari toko Ayo Rajin Belajar. Nah, bisa dilihat judul kolomnya ada nomor, kode barang, nama barang, barang masuk, barang keluar, lalu stoknya. Nanti saya akan contohkan caranya untuk menghitung stok barang pada bulan Januari ini. Yang pertama, kita atur terlebih dahulu lebar dari kolom, karena di sini masih terlalu sempit sehingga tidak semua karakternya muncul. Caranya bagaimana? Blok dari sel yang akan kalian edit. Lalu di menu Home kalian menuju Format. Lalu klik Auto Fit Column Width atau Auto Fit Lebar Kolom. Klik saja. Nah, secara otomatis kolom di Microsoft Excel ini akan menyesuaikan lebarnya sesuai dengan karakter yang ada di sel tersebut. Selanjutnya, saya akan mencontohkan cara untuk memberikan nomor urut pada baris secara otomatis tanpa harus diketik satu persatu. Bisa dilihat di tabel nomor. Caranya yang pertama, tuliskan angka 1 dan 2, lalu blok keduanya. Setelah itu, arahkan ke pojok kanan bawah, klik kiri, tekan, lalu tarik ke bawah. Nah, secara otomatis akan muncul angka sesuai urutan pada baris kolom tersebut. Sangat mudah sekali, bukan? Lalu kita isikan bagian yang masih kosong, yaitu stok. Mari kita hitung stoknya. Untuk menghitung stok, kita hanya perlu mengurangi jumlah barang yang masuk dan jumlah barang yang keluar. Bagaimana rumusnya? Yang pertama, ketikkan dulu sama dengan. Setelah itu, klik sel barang masuk. Pada nomor 1, baris barang pertama yaitu HVSA 4 Sidu, barang masuknya di sel E7. Klik, lalu akan muncul di sini E7. Setelah itu,
tuliskan ketikan dikurangi mil. Lalu barang keluarnya kalian klik. Di sini terletak pada F7. Kalian klik saja. Nah, klik. Setelah itu kalian hanya perlu klik enter. Nah, bisa dilihat di sini kertas HVS A4 Sidu dengan kode barang A1 bulan Januari masih memiliki 26 stok. Untuk yang lainnya, karena rumusnya sama, kalian tidak perlu mengulang satu persatu. Arahkan saja di kotak kecil ini, pojok kanan bawah, kalian klik kiri, tahan, lalu tarik ke bawah. Nah, sangat mudah sekali. Secara otomatis, yang lainnya pun akan terhitung. Hanya perlu mengcopy rumus dari yang pertama tadi. Bisa dilihat stoknya langsung tertera. Seperti itu ya caranya. Salah satu menggunakan rumus fungsi dasar di Microsoft Excel. Selanjutnya akan saya tunjukkan salah satu dari operasi dasar di Microsoft Excel. Di sini kita akan menghitung jumlah pembelian, jumlah hasil penjualan, lalu laba yang diperoleh. Apakah toko Ayo Rajin Belajar ini pada bulan Januari mendapatkan laba ataupun tidak? Langsung saja ya caranya. Yang pertama, untuk menghitung jumlah uang yang dibelikan untuk membeli barang yang akan dijual di toko Ayo Rajin Belajar. Caranya, klik dulu di sel yang akan kita hitung, lalu klik sama dengan klik sel I7. Kenapa sel I7? Karena sel I7 ini berisi harga beli per item. Lalu kalikan dengan mengetikkan bintang. Selanjutnya klik sel E7. Kenapa sel E7? Karena ya, sel E7 ini merupakan jumlah barang yang dibeli. Kita klik enter, tekan tombol enter. Nah, jumlah pembeliannya untuk HVS A4 Sidu yaitu 11.250.000. Bagaimana dengan barang yang lainnya? Untuk barang yang lainnya hanya perlu ditarik dari pojok kanan bawah di sini seperti yang sebelumnya. Langsung muncul. Kita ulangi langkah tersebut untuk memperoleh jumlah hasil penjualannya. Sama dengan, lalu pertama klik harga jual per itemnya, klik. Lalu kita beri bintang untuk perkaliannya. Lalu klik jumlah barang yang dijual. Lalu setelah itu enter. Klik pojok kanan bawah untuk mengulang semuanya. Nah, langsung muncul. Sangat mudah sekali bukan? Langkah yang terakhir, mari kita hitung labanya. Apakah pada bulan ini toko Ayo Rajin Belajar mendapatkan laba atau tidak ya? Kita hitung. Untuk menghitung laba ini, caranya kurangi jumlah hasil penjualan dengan jumlah pembeliannya. Untuk menghitung labanya, ketikkan sama dengan jumlah penjualan dikurangi minus jumlah pembelian. Kita enter. Wah, ternyata hasilnya ada tanda kurungnya. Di dalam tanda kurung 1.330.000. Artinya untuk HVS A4 Sidu ini rugi atau belum mendapatkan laba apapun seharga 1.330.000. Kita lihat yuk untuk yang lainnya. Klik saja di pojok kanan bawah, ditarik. Ternyata bisa kita lihat di sini, kita bisa menganalisisnya. Ternyata yang mendapatkan keuntungan atau yang bisa memberi keuntungan untuk toko Ayo Rajin Belajar yaitu kertas HVS A4 Tupperware dengan laba sebesar 400.000 dan juga HVS F4 Tupperware yaitu seharga 600.000. Nah, itu untuk per itemnya. Bagaimana jika jumlah secara keseluruhannya?
Apakah toko Ayo Rajin Belajar mendapatkan laba ataukah malah merugi ya? Kita hitung saja. Di sini sama dengan untuk menjumlahkan semuanya kita menggunakan fungsi sum. Caranya sama dengan SUM, sum, kurung buka. Jika kalian menggunakan rumus fungsi, jangan lupa menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Kita blok yang akan kita jumlahkan. Lalu beri kurung tutup, enter. Nah, bisa dilihat di sini ternyata toko Ayo Rajin Belajar pada penjualan bulan Januari ini mengalami kerugian sebesar Rp7.495.000. Sangat mudah sekali bukan? Inilah salah satu contoh yang bisa kalian gunakan untuk memanfaatkan Microsoft Excel. Kalian bisa mencoba seluruh perhitungan ini dengan mempraktekannya di rumah. Untuk contoh-contoh pemanfaatan Excel di dunia perkantoran akan saya jelaskan mulai pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar ya. Apabila kalian sudah selesai menonton video ini, untuk absensi, ketikkan di kolom komen dengan nomor absen, nama, dan kalimat "Saya akan rajin belajar". Selamat mencoba semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.